بسم الله الرحمن الرحيم. Video ke-27, Islam dan Kebersihan. Aku perhatikan banyak orang tidak memperhatikan tubuh mereka. Di antara mereka ada yang tidak membersihkan mulutnya setelah makan. Ada lagi yang tidak membersihkan dua tangannya pada waktu mencuci tangan dari lemak makanan. Ada lagi yang hampir-hampir tidak pernah bersiwak, ada yang tidak memakai celak, ada yang tidak memperhatikan bulu ketiaknya, dan lain sebagainya. Maka tidak adanya perhatian dalam hal-hal ini menyebabkan kekurangan dalam urusan agama dan dunia. Adapun dari sisi agama, Allah telah memerintahkan seorang mukmin untuk membersihkan diri dan mandi Jumat karena hendak berkumpul dengan banyak orang. Allah juga melarangnya untuk masuk masjid bila sebelumnya memakan bawang putih. Syariat juga memerintahkan untuk membersihkan persendian jari-jari, memotong kuku, bersiwak, memotong bulu kemaluan, dan adab-adab lainnya. Bila hal itu disepelekan, berarti hal-hal yang disunahkan dalam syariat ini ditinggalkan. Dan bisa saja sebagian dari hal itu berdampak pada rusaknya ibadah, seperti seseorang membiarkan kukunya, sehingga di bagian bawah kukunya terkumpul kotoran yang menghalangi air wudhu untuk sampai ke daerah tersebut. Adapun dari sisi dunia, aku pernah melihat sekelompok orang yang tidak memperhatikan kebersihan diri sendiri hendak membisikkan sesuatu. Sikap lengah yang menyebabkan mereka tidak memperhatikan keadaan diri mereka sendiri mengakibatkan mereka tidak tahu akan gangguan bau tak sedap yang muncul dari mereka. Kalau mereka mulai membisikkan sesuatu, aku pun tidak bisa berpaling dari mereka, karena mereka ingin memberitahukan tentang suatu yang hendak dirahasiakan. Ini membuatku sangat terganggu disebabkan aroma busuk mulut mereka. Dan mungkin saja banyak dari mereka yang semenjak bangun tidur sama sekali tidak menggosok giginya. Hal seperti ini juga menyebabkan istri menghindar darinya. Sedangkan si istri mungkin tidak memandang baik tindakan untuk mengingatkan suami akan hal itu, sehingga hal itu membuat istri berpaling darinya. Ibnu Abbas pernah berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar suka berhias untuk istriku, sebagaimana aku suka kalau istriku berhias untukku." Nabi adalah orang yang paling bersih dan paling harum. Beliau tidak pernah lepas dari siwak. Beliau tidak suka kalau tercium dari beliau aroma yang tidak sedap. Para ahli hikmah berkata, barang siapa yang membersihkan pakaiannya, niscaya akan sedikit rasa gundahnya. Dan barang siapa yang harum aromanya, niscaya akalnya akan bertambah cerdas. Kemudian, sesungguhnya dia akan dekat dengan hati manusia dan disukai jiwa, dikarenakan kebersihan dan aromanya yang wangi. Nabi pun menyukai wewangian. Hal itu juga membuat istri lebih nyaman dengan kondisi seperti itu, karena kaum wanita adalah saudari kandung atau sama dengan kaum lelaki. Maka sebagaimana seorang lelaki tidak suka sesuatu dari istrinya, demikian pula seorang perempuan tidak menyukainya dari suaminya. Dan mungkin saja suami bisa bersabar atas apa yang tidak dia suka, sedangkan si istri mungkin tidak bisa bersabar. Aku pun pernah melihat sekelompok orang yang mengklaim sebagai ahli zuhud, padahal mereka termasuk orang yang paling menjijikkan. Hal itu disebabkan mereka tidak punya ilmu yang bisa meluruskan mereka. Barang siapa yang memperhatikan berbagai kekhususan Rasul, niscaya dia akan menemukan suatu yang sempurna, baik dalam ilmu maupun amal. Maka dengan beliaulah kita harus mengambil suri tauladan. Dan beliaulah yang menjadi hujah bagi manusia.